Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Asmoro, CGP Angkatan 9 dari SDN Supiturang 01 Kabupaten Lumajang. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan kerja saya yaitu Bu Nur Aini, di mana Bu Nur Aini adalah guru wali kelas 4. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Di sini Bu Nur, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana percakapan ini dilakukan sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, yang nantinya saya akan mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Nur lakukan di dalam kelas. Nah, dalam proses praobservasi ini ada beberapa pertanyaan. Sebelum itu ada tujuan supervisi, di mana tujuan supervisi yang saya lakukan ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Nah, Bu Nur, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Nur capai dalam proses pembelajaran ini? Karena saya akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia, Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama melalui kegiatan mendiskusikan silsilah keluarga, peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menuliskan silsilah keluarga dengan tepat. Ya, baik, itu tujuan pembelajaran yang dicapai ya. Baik, selanjutnya, area pengembangan apa yang hendak Bu Nur capai dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, peserta didik dapat memahami pengertian silsilah keluarga dengan benar melalui diskusi. Nah, untuk keterampilan, peserta didik dapat membuat bagan pada silsilah keluarga masing-masing. Baik. Dari proses pembelajaran yang Bu Nur lakukan itu tadi, strategi yang sudah Bu Nur persiapkan, kira-kira strateginya apa saja bisa disampaikan, Bu Nur? Ya, untuk strategi pembelajaran yang ingin saya lakukan, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL, Problem Based Learning. Nah, dari yang sudah strategi pembelajaran yang sudah Bu Nur sampaikan ini tadi, kira-kira adakah media pembelajaran yang ingin Bu Nur gunakan dalam proses pembelajaran nantinya? Ya, untuk media pembelajaran yang akan saya lakukan, akan saya berikan yaitu menggunakan media PowerPoint dan LKPD. LKPD itu nanti berarti isinya tentang silsilah keluarga itu tadi ya Bu Nur ya. Terima kasih. Selanjutnya Bu Nur, kira-kira waktu pelaksanaan yang akan Bu Nur lakukan proses pembelajarannya ini nanti pada hari apa? Rencananya untuk pembelajaran ini saya lakukan pada hari Sabtu 8 Maret di jam pertama. Baik. Baik, jadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret ini nanti Bu Nur akan melakukan proses pembelajaran, di mana saya akan masuk ke kelasnya Bu Nur, melakukan observasi ya, dan kita akan kemudian setelah observasi tersebut kita akan melakukan lagi Bu Nur setelah ini, yaitu pasca observasi, di mana pasca observasi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek dari Kabupaten Lumajang. Sebelum saya akhiri praobservasi ini ya Bu Nur ya, kira-kira apa yang Bu Nur rasakan setelah kita melakukan praobservasi ini? Saya merasa senang karena dengan melakukan kegiatan praobservasi ini saya dapat mempersiapkan pembelajaran dengan matang. Misal seperti mempersiapkan RPP yang akan saya gunakan dan menyiapkan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Baik. Terima kasih Bu Nur, sampai bertemu di hari Sabtu tanggal 8 Maret. Semoga kita dapat melakukan observasi dengan lancar ya, tanpa ada kendala apapun. Terima kasih banyak atas waktunya, sampai ketemu nanti di hari Sabtu. Baiklah, ini tadi adalah kegiatan yang sudah saya lakukan dalam proses praobservasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, ayo Haikal, silakan dipimpin berdoa. Ready, start, play. Bismillah. Dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Yang kedua, melalui kegiatan menulis asal-usul keluarga, peserta didik dapat menuliskan informasi dengan terstruktur. Oke, di kelas kita ini ada peraturan sedikit ya. Nanti yang pertama datang tepat waktu. Semuanya sudah datang tepat waktu. Yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Jadi nanti akan ada tanya jawab. Ya, kalau kalian bisa, kalian angkat tangan terlebih dahulu. Kalau mau menjawab harus angkat tangan. Oke. Yang ketiga, dengarkan baik-baik. Dengarkan dengan baik apa yang ada. Jawaban lain? Silakan apa lagi? Eropa, mana Eropa? Oh, di sini. Ada lagi? Silakan lagi. Australia, mana Australia? Di sini. Oke. Ada lagi? Indonesia. Asalnya itu dari mana? Kamu lihat ujung dari mana? Dicari. Karena panahnya ke sini toh. Dicari ujungnya mana? Oh, ini belum masuk. Dicari Nah, ini awalnya awal mula ada manusia di sini, ya kan? Ini dari mana Afrika? Anda tahu nggak ada? Jadi awalnya itu dari Afrika. Lihat Eropa ada juga dari Afrika. Asia juga dari Afrika. Kalau Australia itu melewati Jalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia berkembang pula interaksi dan peradaban antar masyarakat. Oleh karena itu, kedatangan pula orang-orang dari budaya lagi bacaan tentang nenek moyang. Paham semua ya? Oke, sekarang silsilah keluarga. Oke, ada yang mau berpendapat apa silsilah keluarga itu? Oh, silsilah keluarga itu silsilah keluarga. Kemarin kan sudah belum kasih tugas ya? Ya. Silsilah keluarga itu apa sih? Silakan Theo. Urutan apa? Oke, urutan keluarga. Ada pendapat lain? Apa itu silsilah keluarga? Menurut Theo adalah urutan keluarga. Apa itu silsilah keluarga? Theo mau berpendapat? Theo saja.
Kita lanjut. Silsilah keluarga. Silsilah keluarga itu adalah sebuah konsep yang merujuk pada garis keturunan seseorang dalam sebuah keluarga. Jadi silsilah keluarga itu susunan, kayak sebuah konsep yang merujuk pada garis keturunan. Jadi keturunanmu itu kayak tahu kakekmu siapa, buyutmu siapa, ya, ibu dari buyutmu siapa. Tujuannya silsilah keluarga itu apa sih? Nah, penyakit-penyakit yang di mau bertanya? Cukup? Oke, kita lanjut. Di sini Nur menyiapkan tugas kelompok. Taruh di atas, ditempel, dikasih tanda panah, ya. Tanda panah di sini dikasih tanda panah, namanya siapa? Ya, paham ya? Ya. Terus untuk pemilihan keluarga siapa yang akan ditaruh di sini, ditulis di sini. Sesuai kesepakatan kelompok apa bertunjuk? Kesepakatan kelompok ya? Ya, oke. Ini sekarang sudah. Untuk Rena dari depan. Orang, ayo, ini keluarganya siapa? Terus ini caranya harus ada 10. Ya, ayo ditempel. Ya, silakan ditempel. Ada yang sudah selesai, yaitu kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1 maju. Presentasi. Assalamualaikum. Kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Apa itu? silsilah keluarga Siapa? Ananda. Oke, silakan.
Ananda ditampilkan. Itu urutan yang pertama dari kelompok Nanda. Siapa Nanda? Cilawagi namanya. Oke. Urutan yang kedua Buyut. Siapa? Yang nomor 3, urutan yang ketiga. Ke teman-temannya. Ayo. Lanjut. Kok buyang dulu kan? Ke teman-temannya. Siapa? Dihadapkan ke temannya. Hasilnya itu dihadapkan ke temannya. Lah, terus ayah dan ibu. Ya, lanjut. Anak, ayo siapa namanya di situ? Terus lanjut. Dibacakan urut-urutannya. Terus. Ayo Theo, Theo usah ngomong. Ayo. Presentasinya kok kayak gitu. Kelompok 1. Nah, itu urutannya dibuka dulu. Ada Cilawagi, terus apa tuh? Buyut, moyang, kakek nenek, ayah ibu, anak, cucu cicit, piut dan anggas. Nah, dari urutan cucu cicit, piut, anggas itu tidak ditulis namanya karena kalian tahu kenapa? Coba tanya ke kelompoknya. Kenapa kok gak ditulis namanya? Belum lahir. Jadi itu ditulis karena kelompoknya Nanda. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompoknya Nanda? Ayo tanya kalau mau bertanya. Sudah? Cukup? Cukup? Ayo dijawab. Cukup? Tanya kalau waktunya kerja. Dari tadi kamu kan kalau kamu diam telan Vano. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Sudah. Itu ditutup, ditaruh. KPD. Saya anggap semuanya sudah presentasi. Semuanya sudah presentasi. Sekarang waktunya latihan soal yang dikerjakan secara mandiri. Kalau tadi kerjakannya kan secara kelompok, sekarang secara mandiri. Ini dikerjakan sendiri-sendiri karena tiap anak itu jawabannya berbeda. Waktunya sudah habis. Jadi nanti untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan di kantor ke mejanya Bu Nur. Untuk sekarang kesimpulan dari bab ini. Oke, kesimpulan dari bab ini yang sudah kita pelajari yaitu silsilah keluarga itu merupakan urutan garis keturunan dari sebuah keluarga. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kita sudahi karena waktunya juga sudah habis. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan disiapkan. Nanti LKPD-nya juga dikumpulkan. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama.
Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar praktek, Ibu Ulfi Maufiro dan juga Bu Nur Aini. Di sini saya akan melaksanakan pasca observasi karena kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi, kemudian juga observasi yang saya lakukan di kelasnya Bu Nur. Nah, sekarang saya akan melaksanakan pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktek Bu Ulfi. Nah, terima kasih Bu Ulfi atas kehadirannya. Di sini tujuan pasca observasi ini yaitu mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas serta untuk merencanakan tindak lanjut ke depannya guru mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam. Nah, di sini sebelum saya melaksanakan pasca observasi, saya ingin menyapa Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih ya Bu Nur ya atas waktunya untuk dapat melaksanakan pasca observasi ini. Nah, tadi kira-kira apa yang Bu Nur rasakan setelah Bu Nur melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Yang saya rasakan sangat lega Bu, karena sudah melaksanakan pembelajaran dan kesannya dalam pembelajaran saya senang, di dalam pembelajaran selalu semangat. Ya baik, tadi saya juga melihat ya di dalam kelas anak-anak cukup semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sekarang Bu Nur juga lega nih karena sudah melaksanakan proses observasi. Nah, selanjutnya kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang Bu Nur sampaikan sudah tercapai seperti yang diinginkan? Menurut saya sudah selesai Bu, karena dalam berdiskusi secara kelompok anak dapat mempresentasikan di depan kelas dan juga dapat membuat bagan tentang silsilah keluarga. Tetapi masih ada juga siswa yang kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi dengan temannya. Iya, baik. Jadi dari tujuan pembelajaran yang kemarin kita bahas praobservasi yaitu tentang area pengembangannya itu tentang ini ya Bu, pengetahuan dan keterampilan. Menurut Bu Nur ini sudah tercapai dan masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Nah, kira-kira menurut Bu Nur kendala apa yang menyebabkan anak-anak itu masih kurang aktif dalam proses pembelajaran? Menurut saya anak-anak ada yang kurang percaya diri, ya, dan ada pula yang memang masih belum lancar untuk membaca. Oh iya, baik. Jadi permasalahannya pasti ada ya Bu ya tentang kurang lancar dalam membaca, karena kebetulan di kelas saya pun juga ada anak yang kurang lancar membaca sehingga juga memperhambat dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau tadi tentang kendala, sekarang kira-kira menurut Bu Nur tadi anak-anak itu yang paling antusias itu ada dalam kegiatan yang mana? Anak-anak antusias pada saat membuat video, karena pembelajaran itu anak-anak iya, jadi ini video pembelajaran itu sangat menarik bagi siswa ya Bu Nur ya. Jadi sehingga anak-anak dapat lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Nur yang sesuai dengan Bu Nur sendiri itu ada pada posisi keberapa? Menurut saya sendiri, saya masih berada pada posisi angka 8, karena menurut saya sendiri, saya masih belum maksimal dalam proses pembelajaran. Karena ada beberapa langkah pembelajaran yang belum saya laksanakan. Contohnya, melakukan persepsi dan refleksi. Oh iya. Baik.
Di situ berarti Bu Nur masih pada posisi ada 8, artinya belum maksimal, artinya masih ada kurang dan masih ada perbaikan. Kira-kira Bu Nur untuk memperbaiki atau memaksimalkan pembelajaran itu tadi, yang Bu Nur lakukan ke depannya atau rencana tindak lanjut yang seperti apa yang ingin Bu Nur lakukan? Yang pertama, mempersiapkan anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua, akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten pada pembelajaran berikutnya. Baik, jadi rencana ini yang akan Bu Nur lakukan ke depannya ya, sehingga nanti dapat membuat pembelajaran lebih berkualitas bagi anak. Di sini tadi Bu Nur sudah sampaikan bahwa pada saat proses pembelajaran ada beberapa kendala yang dihadapi di kelas, misal anak yang tidak aktif, kemudian juga anak yang aktif atau antusias dalam pembelajaran. Nah, di sini tindak lanjut yang Bu Nur rencanakan adalah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian akan Bu Nur menyampaikan siswanya atau mencari metode ya. Oh iya, baik. Nah, semoga yang Bu Nur rencanakan ini nanti dapat berjalan dengan lancar ke depannya ya Bu Nur. Di sini pada pasca observasi ini terima kasih banyak Bu Nur sudah menyampaikan dari hasil pembelajaran tadi yang sudah Bu Nur rasakan, dan semoga ke depannya Bu Nur dapat mewujudkan ini tadi, pembelajaran yang Bu Nur inginkan, yang berkualitas, yang menarik bagi siswa, dan siswa akhirnya dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Terima kasih Bu Nur, saya tunggu karya berikutnya. Sampai ketemu lagi, terus semangat. Cukup sekian Bu Ulfi, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.